Bab 1951. Lagi pula, mereka memiliki sejumlah besar murid informal untuk bertindak sebagai meriam dalam perang antara asosiasi klan. Sesuatu melintas di mata Zeff saat dia mengangkat alis. Dia tidak menyangka Jack akan memberikan penjelasan yang masuk akal begitu cepat. Namun, tidak peduli seberapa cerdiknya dia tetap tidak akan bisa menghentikan Zeff. Dia terkekeh pelan dan berbalik menghadap kerumunan. Saya telah menerima laporan dari salah satu murid pelari saya. Dia melihat Anda sedang makan dengan seorang murid dari klan asal yang berantakan. Selain itu, Warren juga dapat bersaksi bahwa dia pernah melihat Anda di klan asal yang berantakan sebelumnya. Argumen Anda percuma bila ada keterangan dari dua orang saksi. Kata-kata Zeff terdengar logis dan mereka yang tidak tahu lebih baik mulai mempercayainya. Kerumunan memandang Jack dengan cemoohan di mata mereka. Kamu mata-mata tercela. Orang bermuka dua adalah yang terburuk. Tempat rahasia yang penuh dengan sumber daya ditemukan oleh Dual Sovereign Pavilion dan dicuri oleh klan asal Mudelt. Kamu seharusnya malu pada dirimu sendiri. Teriak seseorang. Iya, klan asal Mudelt benar-benar tercela dan tak tahu malu. Apa yang kamu harapkan dari mereka? Ambil orang ini, misalnya, dia terlihat baik tetapi menyembunyikan hati yang jahat di dalam dirinya. Jangan pernah berpikir kamu bisa keluar dari sini dengan selamat, dasar anjing klan asal Mudelt. Kita mungkin bukan murid dari pavilion berdaulat ganda tetapi kami tumbuh di bawah perlindungan mereka. Kami akan memastikan Anda tidak akan lolos begitu saja. Keributan yang datang dari kerumunan tidak ada habisnya dan orang-orang berteriak dengan marah. Mereka gatal untuk bergegas ke atas panggung untuk menghukum Jack. Namun, Jack tetap tenang menghadapi semua ini. Dia tetap diam berdiri di depan obsidian seolah-olah semua keributan tidak ada hubungannya dengan dia. Zeff menyipitkan matanya padanya dan penilaiannya terhadap Jack naik satu tingkat lagi. Dia tahu dia tidak akan bisa setenang Jack jika peran mereka dibalik. Kamu terus mengatakan bahwa muridmu melihatku makan dengan orang-orang dari klan asal kekacauan atau bahwa Warren melihatku bergaul dengan mereka, namun kamu tidak pernah menyebutkan di mana mereka melihatku atau detail spesifik lainnya. Mengapa tidak? Anda memintanya untuk datang ke sini untuk menceritakan keseluruhan cerita. Lagi pula, saya tidak melakukan kesalahan apapun dan saya tidak bersalah, kata Jack dengan tenang dengan sedikit nada dingin dalam nada suaranya. Zeff tertawa dingin. Zeff terkesan dengan ketenangan Jack tetapi berpikir bahwa dia cukup naif untuk berpikir dia bisa lolos dari tuduhan yang ditanamkan Zeff padanya. Tujuannya telah tercapai, Jack tidak akan diizinkan mengikuti tes. Dia akan mengatur seseorang untuk membawanya keluar ketika semua ini selesai. Minta murid untuk menghadapimu. Apa angan-angan? Mengapa aku menuduhmu melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan ketika tugasku adalah memastikan keamanan pavilion berdaulat ganda? Adalah adil bagiku untuk melarangmu mengambil tes ketika ada sesuatu yang mencurigakan tentangmu. Kamu tidak benar-benar sepenting yang kamu pikirkan. Aku sarankan kamu segera meninggalkan tempat ini dan menyerah pada argumenmu yang tidak berguna, kata Zeff. Bab 1952. Ambrose mengangkat alisnya, dia merasa kasihan pada Jack karena apa yang dikatakan Zeff benar. Dengan atau tanpa Jack, pavilion penguasa ganda akan tetap berjalan seperti biasa. Ada juga masalah Zeff yang memiliki sebagian besar kekuatan pengambilan keputusan di pavilion penguasa ganda. Jack hanya kandidat untuk penilaian dan dia tidak memiliki kekuatan untuk memveto keputusan Zeff. Ambrose ingin menyampaikan beberapa kata bagus untuk Jack, tetapi dia tidak ingin mengambil risiko karena apa yang dikatakan Zeff tentang Jack sebagai mata-mata bisa menjadi kenyataan dan dia akan dicap sebagai pengkhianat karena membantu Jack. Karena itu, dia diam dan diam-diam mengamati berlangsungnya peristiwa. Ekspresi Jack menjadi lebih dingin saat itu. Akhirnya dia sadar bahwa masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Zeff berjalan ke arahnya dengan alis terangkat dan berbisik ke telinga Jack, menyerahlah, bocah nakal. Sebagai petugas pavilion berdaulat ganda, jika saya mengatakan Anda tidak dapat mengikuti tes maka Anda tidak dapat mengikuti tes. Ini adalah apa yang Anda dapatkan karena bermain-main dengan orang yang salah. Bahkan jika Zeff tidak mengatakan itu padanya, Jack sudah menebak apa yang sedang terjadi. Dia tertawa dingin dan melihat ke samping ke arah Zeff, yang menatapnya seolah-olah dia hanyalah seekor semut di bawah biliknya. Tidak peduli seberapa kuat Jack, tidak mungkin dia membiarkannya mengikuti ujian. Jack tertawa dingin dan membuat jarak di antara mereka berdua. Dia menoleh untuk melihat massa yang marah,
lalu dia melihat Ambrose yang telah berdiri diam selama ini, dan akhirnya pada Elderly yang pendiam. Dia memastikan pandangan semua orang tertuju padanya dan berbicara, "Aku tahu kamu akan menyebabkan masalah bagiku hari ini. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu semua tentang kesepakatan yang kamu buat dengan Warren. Anda pasti sudah tahu saya akan mendapatkan Pilsengen sehingga Anda ingin menghentikan saya. Lagi pula, Anda sudah lama menginginkan Pilsengen." Kata-katanya mengguncang semua orang dan mereka tidak dapat memproses informasi baru. Apa maksud Jack? Apa kesepakatan yang dibuat Zeff dengan Warren? Benarkah Zeff secara khusus menargetkan Jack? Zeff menatap Jack sambil berpikir dia pasti orang paling bodoh di dunia. Dia tahu Jack tidak akan menyerah semudah itu tetapi dia tidak menyangka dia akan mengambilnya sejauh ini. Kapan dia pernah berpikir bahwa Jack memiliki kesempatan untuk mendapatkan Pilsengen? Dia bahkan tidak begitu mengenal Jack. Dia tahu sebanyak apa yang dikatakan Warren kepadanya meskipun dengan sangat tidak fasih. Dia tidak pernah berhenti dan memikirkan tingkat kultivasi Jack sama sekali. Yang perlu dia ketahui adalah dia pasti jauh lebih kuat dari Jack. Bagaimanapun juga dia adalah seorang perwira dari paviliun berdaulat ganda dan dia, hanyalah seorang anak laki-laki. Seseorang tidak boleh berbohong bahkan jika dia mencoba keluar dari situasi. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa kamu pasti akan mendapatkan Pilsengen? Tanya Zeff sambil tertawa dingin. Bab 1953. Lelucon yang luar biasa. Kamu pikir kamu siapa? Kamu adalah petarung yang sangat sedikit pada tahap awal level bawaan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melampaui dua master sebelum kamu dan menyalakan cahaya kelima obsidian? Ambrose dan Penatuali saling bertukar pandang. Mereka memikirkan hal yang sama, bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih tidak terduga. Di bawah panggung, orang banyak kembali berdiskusi. Mayoritas dari mereka memiliki sentimen bahwa Jack kehilangan beberapa sel otak. Beraninya dia dengan sombongnya menyatakan bahwa dia akan memenangkan tempat pertama. Kamu pasti delusi untuk berpikir kamu bisa menyalakan 5 lampu dan mendapatkan Pilsengen. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu seorang master? Jika ya, kenapa aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Ya, kamu harus menemukan sesuatu yang sedikit lebih bisa dipercaya daripada ini. Kamu tidak menganggapku sebagai seseorang yang bisa menyalakan 5 lampu. Kamu harus menganggap dirimu beruntung jika kamu bahkan bisa menyalakan lampu ketiga selama 5 detik. Aku tahu tidak perlu banyak berbohong tapi ini terlalu berlebihan. Dia idiot terbesar yang pernah kutemui dalam hidupku, bahkan Morton dan Geralt tidak bisa menyalakan lampu kelima. Aku akan berlari keliling alun-alun telanjang jika Anda mendapatkan Pilsengen. Morton juga tertawa. Dia menikmati seluruh drama. Kamu naif atau buta? Aku telah menggunakan semua kekuatanku dan hanya berhasil menyalakan lampu keempat selama 9 detik. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih kuat dariku? Dia benar-benar bajingan kelas 2. Bahkan Geralt, yang biasanya menyendiri dalam situasi seperti ini, ikut bersenang-senang. Jack mengabaikan semua suara dari galeri kacang. Tatapannya tetap pada Zeff. Aku tahu kekuatanku sendiri. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tahu kamu menginginkan Pilsengen untuk dirimu sendiri. Aku mendengar Warren mengatakan bahwa kamu akan menyelundupkan Pilsengen ke dalam sakumu di akhir tes. Pilsengen tidak berguna, untukmu tentu saja tapi itu bukan untukmu, kan? Ini untuk kekasihmu itu. Kata-katanya menyebabkan keributan lain di kerumunan. Apa yang orang ini bicarakan? Kekasih apa? Menyelinapnya ke sakuku. Omong kosong apa ini? Pikir Zeff. Ambrose dibuat terdiam oleh kata-kata Jack juga. Apa yang dia katakan mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi bisa jadi itu benar. Bagaimanapun, kebenaran terkadang lebih aneh daripada fiksi. Dia tidak akan melewatkan Zeff untuk membuat rencana seperti ini. Zeff tidak tahu apakah harus marah atau menertawakan tuduhan itu. Omong kosong. Omong kosong. Aku tidak punya kekasih dan tidak punya niat untuk meminum Pilsengen sebagai milikku. Lagi pula, Pilsengen ini sudah terdaftar dalam catatan. Tidak mungkin aku meminumnya, kata Zeff sambil menyeringai. Tidak mungkin atau tidak, itu terserah Anda untuk mengatakannya, bukan? Yang saya tahu adalah Warren mengatakan bahwa Anda dapat menarik beberapa string untuk membuat Pilsengen milik Anda tanpa rasa takut akan pembalasan dari paviliun berdaulat ganda. Cara Jack berbicara membuatnya tampak bisa dipercaya. Seolah-olah dia melihat situasi yang terjadi tepat di depannya. Ini menanam benih keraguan terhadap Zeff di benak orang banyak.
Bagi mereka, Zeff seperti selebriti dan hiburan favorit mereka selalu mendengarkan gosip selebriti. Mereka diam-diam berharap keadaan menjadi lebih buruk tetapi tentu saja, mereka tidak berani mengatakannya dengan keras. Bab 1954. Namun, Jack sama sekali dari silsilah yang berbeda. Dia tidak berasal dari keluarga bergengsi atau memiliki tingkat kultivasi yang tinggi jadi tentu saja dia dicabik-cabik karena penghinaan mereka. Zeff mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia akan membungkam Jack dengan pukulan di wajahnya jika bukan karena alasan terakhir yang mengendalikannya. Dia telah menjadi bahan tertawaan dan dia akan melakukan apa saja untuk menghentikan Jack menciptakan gosip yang lebih jahat. Apakah kamu pikir kamu bisa membalikkan keadaan dengan memfitnahku? Mana buktimu? Jack tersenyum ringan dan menegakkan dirinya. Dito, mana buktimu? Kamu bilang kamu menerima laporan bahwa aku menjadi mata-mata dari murid-muridmu. Lalu panggil mereka ke sini untuk diinterogasi. Aku ingin tahu di mana aku bertemu dengan orang-orang dari klan asal Mudelt juga. Zeff menarik napas dalam-dalam dan sepertinya ada kilatan listrik di matanya. Dia memiliki momen bola lampu, gosip jahat hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Dia terkesan dengan pemikiran cepat Jack. Itu adalah kasus klasik, jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Zeff mendengus dingin dan memalingkan wajahnya. Tentu saja aku bisa memanggil mereka ke sini, tapi kenapa aku harus melakukannya? Aku memiliki keputusan akhir dalam masalah ini dan aku mengatakan bahwa kamu adalah mata-mata dan dengan demikian, dilarang untuk mengikuti tes. Tidak perlu membuang waktu lagi untuk kamu yang hanya seorang peserta ujian. Semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikan paviliun berdaulat ganda. Dia mempertaruhkan statusnya untuk mencegah Jack mengikuti tes dan telah memutuskan bahwa dia secara pribadi akan mengakhiri hidupnya setelah semua masalah selesai. Akui saja bahwa kamu tidak ingin aku memenangkan Pilsengen, kata Jack, bahkan tanpa memandangnya. Zeff tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya. Dia berbalik dan menatap Jack dengan mata elang. Kamu terus mengatakan kamu bisa memenangkan Pilsengen. Apakah ini caramu yang sederhana untuk menyebut dirimu seorang master? Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya hanya mengatakan saya bisa mendapatkan Pilsengen. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mengikuti tes jika Anda tidak percaya? Katanya, tidak mundur sedikit pun. Jika saya tidak memiliki kemampuan maka itu berarti saya berbohong, dan jika saya memilikinya, itu berarti saya mengatakan yang sebenarnya selama ini. Bagaimana? Selama ini, dia bertujuan untuk menemukan cara agar Zeff membiarkan dia mengikuti ujian. Tidak mungkin Zeff akan mengabaikan pertanyaannya sekarang karena dia telah memaksanya ke sudut dan menilai dari butiran keringat dingin yang mengalir di dahinya, kata-kata itu telah mencapai efek yang diinginkan. Dia akan menolak permintaan Jack tetapi apa hal terburuk yang bisa terjadi jika dia membiarkan dia mengikuti tes? Kemungkinan besar, Jack akan gagal total dan dicap sebagai mata-mata selamanya. Baiklah, kamu bisa mengikuti tes tapi ingat apa yang kamu katakan, kata Zeff akhirnya. Dia dan orang banyak lainnya tidak ragu bahwa Jack tidak akan bisa menyalakan lampu kelima. Lagi pula, 3.000 orang sudah mencoba dan tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh petarung level bawaan tahap awal? Bab 1955. Morton tetap berdiri di samping Zeff selama ini. Mendengar kata-kata Jack, sudut bibirnya mulai menyunggingkan senyum mengejek. Aku tidak percaya orang ini mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan menggali kuburnya sendiri. Dia pasti tidak benar di kepalanya jika dia benar-benar percaya dia bisa menyalakan 5 lampu dan mendapatkan Pilsengen. Benar-benar lelucon. Iya, dia pasti telah terbentur kepalanya ketika dia masih bayi. Tidak bisakah dia menggunakan cara yang lebih normal untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Apakah dia pikir dia bisa menjadi pemenang tempat pertama? Petoy. Dasar idiot. Bergema orang banyak. Bahkan sampai sekarang, Jack mengabaikan komentar mereka dan tetap tenang saat Ambrose dan Penatuali menatapnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun Penatuali memegang posisi tertinggi, dia juga yang paling sedikit berbicara. Dia memilih untuk diam-diam mengamati semua yang terjadi seolah-olah dia adalah orang luar dalam masalah ini. Jack merasa perilakunya aneh tetapi dia memiliki hal-hal yang lebih penting di tangannya daripada mencari tahu apa yang ada dalam pikiran Penatuali. Dia harus bergerak karena dia telah diberi lampu hijau untuk mengikuti ujian. Sekali lagi, dia mendapati dirinya berdiri di depan obsidian.
Dia menarik napas dalam-dalam, sedikit tidak yakin apakah dia bisa menyalakan lampu kelima. Dia tidak tahu sejauh mana kekuatannya sendiri. Namun, dia yakin dia tidak akan kesulitan menyalakan 4 lampu dan itu saja sudah cukup untuk memberinya alasan untuk bermain lagi dengan Zeff. Keterampilan seni bela diri Jack bukanlah keterampilan biasa karena mereka setidaknya berada pada status dewa tertinggi, menempatkannya jauh di atas mereka yang hadir. Keterampilan seni bela diri tingkat merah dasar atau kuning tingkat premium itu tidak seberapa dibandingkan dengan keterampilan status dewa pamungkasnya. Sayang sekali dia hanya berhasil menyingkat 1 pedang jiwa sebagai pemula. Dia memejamkan mata, menstabilkan pikirannya, dan melakukan segel tangan yang segera menyebabkan cahaya hitam keluar dari tengah telapak tangannya. Bahkan jika seseorang menggunakan indera ilahi mereka pada cahaya hitam, mereka akan pergi dengan ketidakbiasaannya. Hampir tidak mungkin untuk merasakan fluktuasi energinya. Zeff, yang berdiri di sampingnya dan menyaksikan semua ini dengan tenang, menatap cahaya hitam ini dan mencibir. Meskipun dia setuju untuk membiarkan Jack mengikuti tes, dia tidak bisa tidak khawatir tentang hasilnya. Ini akan menjadi akhir jalan baginya jika Jack benar-benar menyalakan lampu kelima. Namun, kekhawatirannya terhapus setelah melihat cahaya hitam. Dalam semua pengalamannya menjadi petugas paviliun penguasa ganda, dia telah melihat semua jenis keterampilan seni bela diri, dan keterampilan Jack tidak akan menimbulkan ketakutan di hati siapapun. Semakin kuat keterampilan seni bela diri, semakin tinggi fluktuasi energinya. Dia belum pernah melihat keterampilan seni bela diri dengan fluktuasi energi yang lemah seperti yang ada di depan matanya. Jack mengangkat tangan kanannya, menyipitkan matanya, dan mendorong pedang jiwa ke depan dengan seluruh kekuatannya. Segera, pedang jiwa menghantam obsidian seperti bulu yang melayang lembut tertiup angin. Cara dia menampilkan teknik seni bela diri pasti berbeda dari yang lain. Cara dia memukul obsidian itu seperti menggelitiknya dengan bulu seolah-olah obsidian adalah benda rapuh yang harus diwaspadai. Kerumunan merasa kecurigaan mereka telah dikonfirmasi benar-benar ada sesuatu yang tidak beres dengan pikiran Jack. Bahkan Ambrose menggelengkan kepalanya karena kasihan pada jiwa yang malang itu. Kerumunan kemudian tertawa terbahak-bahak. Apa ini? Bisakah kamu menyebut itu keterampilan seni bela diri? Apakah dia melakukan semacam trik sulap? Aku akan terkejut jika dia berhasil menyalakan 1 lampu. Bab 1956 suara penghinaan mereka bergema di udara. Mereka semua menatap Zeff dengan cemoohan di mata mereka. Tiba-tiba, teriakan bisa terdengar di antara hiruk-pikuk kerumunan. Seketika, mereka semua terdiam karena mereka semua tahu hanya ada satu hal yang bisa menimbulkan respons seperti ini. Ya Tuhan, penglihatanku pasti semakin buruk. Apakah lampu kelima baru saja menyala? Ini tidak mungkin. Kalahkan aku. Ini bisa jadi tipuan mata. Tidak mungkin sesuatu yang keterlaluan seperti ini bisa terjadi. Daerah itu mulai bergema dengan suara kejutan dan sebagian besar dari mereka memiliki rahang yang jatuh ke tanah. Jack benar-benar melakukannya, dia benar-benar menyalakan lampu kelima dengan selisih yang jauh. Mereka diam-diam menghitung detik dalam pikiran mereka. 1 detik, 2 detik, 8 detik. Masih menyala. 9 detik. Akhirnya, cahaya kelima padam dengan sendirinya pada tanda 9 detik. Hasilnya mengejutkan semua orang yang hadir. Jack tidak hanya menyalakan lampu kelima tetapi berhasil tetap menyala selama 9 detik, menjadikannya skor tertinggi di antara mereka semua. Kerumunan harus mencubit diri mereka sendiri untuk memeriksa apakah mereka sedang bermimpi. Bagaimana mungkin bagi siapapun untuk mencapai sesuatu yang bahkan Morton dan Geralt tidak bisa lakukan. Bahkan murid informal dari paviliun penguasa ganda tidak dapat mencapai hasil seperti itu. Dari mana Jack White berasal? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Apakah ini benar-benar terjadi? Pemuda itu, yang sebelumnya berdiri di depan Jack, secara manual mendorong rahangnya mendekat dengan tangannya. Seseorang mencubitku cepat. Aku pasti sedang bermimpi. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Perasaannya persis sama dengan orang-orang di sana. Mata Zeff hampir keluar dari rongganya dan mulutnya terbuka lebar saat dia menatap obsidian dengan tidak percaya. Sudah lama sebelum dia memulihkan dirinya sendiri. Dia memiliki kecurigaan yang kuat bahwa obsidian telah rusak jika tidak, bagaimana mungkin cahaya kelima bisa menyala. Dia sangat berharap kecurigaannya menjadi kenyataan. Lagi pula, ini bukan pertanda baik baginya. Akhirnya, Penatuali berkenan untuk bangkit dari kursinya.
Dia berjalan perlahan ke arah Jack sambil terus menatapnya. Hasilmu tentu saja mengesankan. Bahkan di antara murid informal, kamu akan berada di peringkat 300 teratas. Evaluasinya mengejutkan Jack karena ada total 3.000 murid informal di paviliun berdaulat ganda dan masing-masing dari 3.000 adalah elit yang dipilih sendiri dari seluruh negara bagian Cerci Barat. Evaluasi Penatuali terhadapnya sungguh merupakan pujian yang tinggi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk naik ke peringkat murid formal dan dalam waktu beberapa tahun, ke peringkat lebih tua atau murid terpilih. Pada saat itu, status Jack akan sangat tinggi bahkan dia harus menjilat dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Jack tentu saja memiliki masa depan yang sangat cerah untuk dinanti-nantikan. Bab 1957. Ambrose tidak bisa berkata-kata oleh penilaian Penatuali tentang Jack. Namun, itu tidak sama untuk Zev. Dia tidak sedetik pun percaya bahwa Jack akan memaafkannya atas apa yang telah dia lakukan padanya hari ini. Dia mengambil napas dalam-dalam tetapi ekspresinya tetap gelap. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar pejuang memiliki darah di tangan mereka. Kebisuan Ambrose berubah menjadi kebahagiaan ketika dia melihat ekspresi gelap di wajah Zev. Mereka selalu berselisih satu sama lain dan Ambrose berharap setiap hari bahwa Zev suatu hari akan hilang dari pandangannya. Melihatnya seperti ini membuatnya tersenyum senang. Dia berjalan ke arah Jack dan menepuk pundaknya sebagai ucapan selamat. Elderly tidak memberikan pujian dengan mudah. Anda dipanggil Jack White, kan? Anda bahkan mungkin melampaui saya di masa depan, canda Ambrose. Keriuhan kerumunan dimulai lagi begitu kata-kata itu keluar dari bibir Ambrose. Setiap peserta ujian dipenuhi dengan kecemburuan yang tak terpadamkan. Saya mendengar paviliun penguasa ganda memiliki sekitar 3.000 murid informal. Jack White ini bahkan bukan murid informal yang nyata dan dia sudah berada di peringkat 300 teratas, artinya dia lebih kuat dari 90% lainnya. Saya yakin di bawah asuhan paviliun penguasa ganda, dia pasti akan menjadi andalan mereka dalam waktu singkat. Sungguh membuat frustrasi betapa kuatnya dia. Bergabung dengan paviliun penguasa ganda sebagai murid informal rata-rata sudah cukup sulit. Namun orang ini lulus ujian dengan warna terbang. Mereka pasti akan menumpuk pil dan teknik seni bela diri padanya, setelah dia resmi menjadi murid informal. Kecemburuan dan keheranan membanjiri hati semua orang di kerumunan. Baik Morton maupun Geralt, yang telah merencanakan untuk menertawakan Jack begitu dia gagal dalam ujian, berdiri diam dengan ekspresi bengkok di wajah mereka. Wajah Morton, khususnya, telah berubah menjadi ungu karena marah. Menambah penghinaan yang ditimbulkan oleh Geralt, dia merasa Jack telah mempermalukannya bahkan lebih. Seluruh tubuhnya gemetar dan kipas yang dia pegang di tangan kanannya mulai bergetar juga. Kejutan di matanya perlahan berubah menjadi kebencian. Dia berpikir bahwa hari ini akan menjadi hari kejayaannya. Dia akan menjadi orang yang menaklukkan Geralt dengan hasil inspirasinya yang menakjubkan dan pada saat yang sama, menarik perhatian Penatuali. Sekarang, semua itu telah dicuri oleh Jack. Dia menggertakkan giginya dan berkata, dari mana anak nakal ini berasal? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Semua orang sebenarnya memikirkan pertanyaan yang sama seperti dirinya. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang mendengar nama Jack White. Mereka mengira dia bukan siapa-siapa. Pada akhirnya, dia mungkin akan menjadi tahap awal pertama dari petarung level bawaan yang bisa menyalakan 5 lampu obsidian. Rekrutmen murid hari ini lahir dari masa-masa putus asa sebagai tindakan putus asa tetapi bahkan dalam tes perekrutan murid normal, hasil Jack masih akan menempatkannya di peringkat 3 teratas. Bahkan wajah Geralt berubah menjadi ungu karena marah. Dia begitu percaya diri dengan kemampuannya sendiri tetapi dibandingkan dengan Jack, itu seperti surga dan bumi, artinya, tidak ada bandingannya. Seperti yang dia katakan, pil sengen miliknya sekarang, kata Geralt. Mendengar ini, Morton menyadari bahwa tidak ada yang bisa melampaui Jack sekarang. Bab 1958. Jack tidak hanya akan menerima pil sengen, tetapi juga satu tempat tinggal, dan 50 poin kontribusi. Sialan dia. Dia mati karena mencuri apa yang seharusnya menjadi milikku. Teriak Morton. Dia marah karena cemburu dan ingin membawanya ke sana dan kemudian tetapi sayangnya dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jack tidak terpengaruh oleh ledakan Morton. Dia terlalu lega memiliki pertanyaannya sendiri, apakah dia bisa menyalakan jawaban ringan kelima untuk direpotkan dengan pendapat orang lain.
Dia juga senang dengan fakta bahwa skill menghancurkan Void miliknya jauh lebih kuat daripada mereka yang telah mengikuti tes, bahkan jika dia berhasil menyingkat satu Sword Soul saja. Namun, sekarang bukan waktunya untuk merayakan, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diurus. Jack berbalik untuk melihat Zeff dengan dingin dan senyum mulai muncul di wajahnya. Petugas Griffin, saya telah membuktikan kemampuan saya yang berarti saya mengatakan yang sebenarnya selama ini. Anda juga harus mengakui kesalahan Anda sendiri. Kata-kata Jack membawa Zeff kembali ke masa sekarang. Dia tiba-tiba teringat bahwa beberapa saat yang lalu, mereka terlibat dalam pertempuran lidah. Kata-kata Jack melayang kembali ke pikirannya, jika saya tidak memiliki kemampuan maka itu berarti saya berbohong, dan jika saya melakukannya, itu berarti saya mengatakan yang sebenarnya selama ini. Hasilnya telah memperjelas bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Seketika, wajah Zeff menjadi gelap karena tidak mungkin dia akan mengaku bersalah atas tuduhan Jack. Semua kata-kata fitnah itu, mengejar pil sengen untuk diberikan kepada kekasihnya, benar-benar omong kosong. Dia akan kehilangan posisinya jika dia mengakui semua itu. Pada saat ini, dia mulai panik. Memenangkan tempat pertama hanya membuktikan bahwa kamu memiliki kemampuan yang kuat. Itu tidak membuktikan bahwa kamu bukan mata-mata. Tuduhanmu padaku dimaksudkan untuk digunakan sebagai pengalih perhatian atas kesalahanmu sendiri. Aku tidak akan pernah setuju untuk membiarkannya. Anda mengikuti tes jika saya tahu tentang kekuatan Anda. Jack menertawakan upaya putus asa Zeff untuk menggali dirinya sendiri dari lubang yang telah dia gali untuk dirinya sendiri. Di matanya, dia sama baiknya dengan sampah. Kamu dengan enggan mengizinkanku mengikuti tes karena kamu tidak yakin dengan kekuatanku. Kamu tidak akan berani melakukan hal yang sama pada Morton dan Geralt karena mereka mendapat dukungan dari klan dan beberapa orang berpengaruh. Namun, saya bukan siapa-siapa dan Anda ingin menyingkirkan saya begitu Anda tahu tentang kekuatan saya. Anda tahu bahwa saya tidak akan bisa melawan Anda jika Anda menuduh saya sebagai mata-mata. Zeff menggertakkan giginya dan memelototi Jack. Dia sangat ingin merobek daging Jack dengan giginya. Kekuatanmu membuktikan bahwa kamu adalah mata-mata dari klan asal kekacauan. Untuk memenangkan pertempuran, mereka tidak berusaha keras untuk mengirim bakat sepertimu ke paviliun penguasa ganda. Kamu adalah mata-mata terus-menerus. Bab 1959. Jack tidak bisa menahan tawanya lagi. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka Muddled Origin klan pasti sudah memikirkan ini matang-matang karena, sejujurnya, lebih baik menyimpan talenta terbaik mereka di markas. Kenapa mereka sendirian menyerahkanku padamu? Aku tidak bersalah. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya. Aku akan menunggumu di sini. Apa yang dia lakukan adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tidak ada yang akan murah hati jika mereka benar-benar mata-mata. Akan sulit baginya untuk membalikkan keadaan ini jika dia tidak menarik perhatian para petinggi paviliun berdaulat ganda melalui tampilan kekuatannya, maka Zeff akan dapat melakukan apa saja padanya tanpa ada yang tahu lebih baik. Namun, itu berbeda sekarang. Dia telah membuktikan nilainya sehingga petinggi paviliun berdaulat ganda pasti akan campur tangan dalam masalah ini. Selain itu, dia yakin dia tidak bersalah. Tidak mungkin ada bukti yang menentangnya akan muncul. Jack berbalik menghadap orang banyak dan berkata, aku memang punya musuh. Aku sudah menyebut dia sebelumnya dan namanya Warren Alexander. Dialah yang berada di balik semua ini. Aku yakin kau akan menemukan bukti kolusi mereka sekali waktu. Penyelidikan sedang berlangsung. Kebenaran harus dicari apapun yang terjadi. Penatuali memandang Jack dengan ekspresi yang tak terduga dan berkata, saya akan mengirim seseorang untuk melakukan penyelidikan segera. Jika apa yang Anda katakan itu benar, kami pasti akan membersihkan nama Anda. Adapun Anda, petugas Griffin, Anda adalah untuk tinggal di asosiasi klan tanpa kontak dengan dunia luar. Mendengar ini, wajah Zeff menjadi gelap seolah-olah dia telah memakan sesuatu yang tidak menyenangkan sementara Ambrose tersenyum seperti bunga pertama yang mekar di musim semi. Saya setuju investigasi harus dilakukan tetapi tes juga harus berjalan. Yang masih belum mengikuti tes silakan naik ke panggung. Jika tidak ada orang lain, kami akan menyelesaikan tes sekarang. Satu persatu peserta tes yang gugup naik ke atas panggung untuk mengambil tempat di depan obsidian. Adapun Jack, wajar baginya untuk berdiri di belakang Ambrose tidak peduli apa yang dikatakan,
dia lulus ujian dan secara resmi menjadi murid informal dari paviliun penguasa ganda. Setelah ini, mereka perlu memberinya hadiah dan mengatur akomodasinya. Jack berdiri tidak jauh dari Morton dan Geralt. Ekspresi mereka pahit karena mereka merasa diri mereka menjadi bahan tertawaan semua orang. Semua itu membual dan hanya 4 lampu yang menyala. Yang lebih buruk adalah mereka dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal. Kemarahan mereka berkobar lagi ketika mereka memikirkan hal ini. Morton memelototi Jack. Dia telah mentransfer semua kebenciannya pada Geralt kepada Jack, yang dia anggap sebagai musuh publik nomor 1. Jangan pernah berpikir sedetik pun semuanya akan lancar bagimu sekarang setelah kamu direkrut ke paviliun berdaulat ganda. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Nada dan matanya yang penuh dengan kebencian membuat Jack tidak ragu apa yang dia maksud. Namun, dia tidak pernah memikirkannya dan dia tidak akan memulai sekarang. Memang benar Morton adalah petarung yang kuat, tetapi pemikirannya yang sempit sangat merugikan siapapun. Jack tidak akan pernah menyerah padanya karena dia tahu jika dia memberi 1 inci, dia akan mengambil 1 mil. Selain itu, mengapa dia harus menyerah ketika dia benar-benar harus menendangnya ke tanah? Bab 1960. Jack tertawa dingin, tidak mundur dari provokasi. Siapa yang benar-benar bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan? Saya tahu saya tidak bisa. Namun, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa semua orang telah melihat bagaimana Anda gagal menyalakan lampu kelima setelah semua kesombongan Anda. Kedengarannya seperti Anda iri padaku. Tapi apa gunanya cemburu? Kamu tidak punya hak untuk berbicara kepadaku seperti itu setelah gagal menyalakan lampu kelima. Pilsengen, poin kontribusi, dan tempat tinggal tunggal aku sudah mendapatkan semuanya itu dengan kekuatanku sendiri. Wajah Morton semakin gelap seolah-olah seseorang telah memaksanya untuk makan kotoran. Tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti itu sebelumnya. Pernah. Setiap kata-kata Jack seperti pisau yang menusuk jantungnya. Seluruh tubuhnya gemetar dan sudut bibirnya mulai berkedut tak terkendali. Dia memelototi Jack dengan lebih tajam. Namun, Jack tetap tidak terganggu tidak peduli seberapa banyak Morton memelototinya. Sepanjang pengalamannya, dia telah bertemu banyak orang tidak penting seperti Morton. Dia tidak akan mengambil apa yang mereka katakan ke hati tidak peduli berapa banyak mereka mencoba untuk memprovokasi reaksi dari dia. Sebaliknya, Geralt diam sepanjang percakapan Jack dan Morton. Dari waktu ke waktu, dia akan melemparkan pandangan tidak ramah ke arah Jack tetapi selain itu Jack tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia lebih baik dalam mengendalikan emosinya daripada Morton. Dia tidak akan menjadi seperti Morton bodoh itu, sebuah buku terbuka. Setelah tes, Ambrose memimpin murid informal yang baru direkrut ke akomodasi mereka dan untuk mendapatkan kartu identitas giok mereka. Kartu identifikasi giok digunakan untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dan untuk pengumpulan poin kontribusi. Mereka hanya perlu menunjukkan kartu identitas giok mereka jika mereka ingin menukar sesuatu dari poin kontribusi mereka. Itu berguna dan praktis, suatu keharusan untuk setiap asosiasi klan. Sebagai murid informal, Jack akhirnya mengalami keagungan paviliun berdaulat ganda. Ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya di dalam, kamar mewah yang tak terhitung jumlahnya, dan koridor ganda yang dipenuhi dengan asosiasi klan. Ada murid pergi ke dan dari mana-mana dan masing-masing dari mereka mengenakan seragam dan aksesoris yang sama yang meningkatkan kehalusan sopan dan luar biasa mereka. Setelah 30 menit berjalan, murid informal yang baru direkrut akhirnya tiba di bagian yang lebih terpencil di daerah itu. Di depan mereka ada beberapa bangunan rendah yang seragam. Mereka tidak perlu diperkenalkan untuk mengetahui bahwa bangunan itu akan menjadi akomodasi baru mereka mulai sekarang. Meskipun bangunannya tidak semewah yang mereka lihat dalam perjalanan, setidaknya mereka sangat bersih. Sebagian besar murid informal yang baru direkrut berasal dari keluarga bergengsi yang berarti mereka terbiasa tinggal di akomodasi yang jauh lebih baik daripada gedung di depan mereka. Mereka mulai mengeluh secara internal kepada diri mereka sendiri tentang bagaimana mereka harus menurunkan standar hidup mereka setelah menjadi murid informal. Tidak masalah bagi Ambrose apa yang mereka pikirkan. Dia tertawa dingin dan berbalik untuk melihat murid informal yang baru direkrut. Sebagai murid informal yang baru direkrut, kalian semua peringkat terendah dari yang terendah di paviliun penguasa ganda. Jika Anda ingin tinggal di rumah besar atau bahkan istana, Anda harus membuktikan bahwa Anda pantas mendapatkannya, jika tidak,
Anda hanya bisa hidup di tempat seperti ini. Ada banyak rumah terpisah dan bahkan istana di sini, tetapi hanya murid yang paling kuat yang bisa tinggal di sana. Bersambung.